Di bulan Ramadan peningkatan iman, keilmuan itu harus bisa di tengah-tengah kondisi kehidupan bangsa dan negara kita yang semakin carut marut ya. Ayat ke-186-nya Allah sebutkan la'allahum yarsyudun. Pernah nggak kita bertanya kenapa pada ayat 183 dan 185 itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun dan la'allakum tashkurun? Kenapa 186-nya itu la'allahum bukan la'allakum juga? Nah, ini perlu digali ilmunya. Ya, sebagai kadar dakwah harus menggali kenapa la'allahum di kalimat terakhir. Tapi saya ingin kasih bocoran sedikit ya, bahwa ketika Allah mengatakan di ayat terakhir la'allahum yarsyudun, la'allahum yarsyudun itu kan artinya begini. Misalnya saya tanya kepada salah satu warga, Pak, saya mau tanya di mana ya rumahnya Ustadz Farlan. Nah, Bapak itu menunjukkan kalau mau ke rumah Ustadz Farlan, Bapak lurus ada tiang listrik, nanti belok kanan. Setelah belok kanan nanti ketemu pertigaan, dari pertigaan itu akan belok kiri. Dari belok kiri itu nanti ketemu pertigaan yang kedua, lagi belok ke kanan. Nah, kurang lebih 3 rumah dari pertigaan itu rumah Ustadz Farlan. Ini namanya hudan, petunjuk ya. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan. Tapi Allah menyebutkan dalam ayat ini la'allahum yarsyudun. Yarsyudun itu artinya adalah, Pak, di mana rumahnya Ustadz Farlan? Kata orang yang ditanya, yuk saya antar ke rumahnya. Kira-kira perlu mikir gak orang yang bertanya tadi? Pasti sampai ke rumah Ustadz Farlan. Ya, itu la'allahum yarsyudun, bimbingan. Tapi Allah letakkannya di akhir. Allah ingin mengatakan bahwa antum gak akan pernah dapatkan la'allakum tattaqun, gak akan pernah dapatkan la'allakum tashkurun kalau di 10 hari terakhir antum sibuknya dengan mall. Makanya Allah berikan bonus besarnya di 10 hari terakhir. Khairum min alfi syahrin. Kalimat yang Allah gunakan dengan menggunakan khairun, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik dari 1000 bulan. Allah gak ingin kita tinggalkan Ramadan ya dengan sia-sia. Di 10 hari terakhir menjadi orang yang kalah. Allah nggak inginkan. Nah, la'allakum tattaqun nggak akan kita dapatkan kalau Ramadan di 10 hari akhir itu disia-siakan. Makanya nanti kita bisa ngajuin, minta sama pengurus di 10 hari terakhir ada agenda-agenda yang sifatnya i'tikaf. Ya, i'tikaf tidak boleh ditinggalkan. Karena itu semakin meningkat para sahabat interaksinya dengan Quran di 10 hari terakhir. Ya. Ketika bicara tentang Quran, ini nanti tinggal digali ya. Kenapa la'allahum yarsyudun? Saya nggak cuma buka pintunya saja. Bicara tentang la'allakum tashkurun, ayat 185-nya Allah memulainya dengan kalimat apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Artinya orang yang mensyukuri nikmat Ramadan itu akan sangat mustahil interaksi dengan Qur'annya itu berkurang. Jangan dia sama saja mustahil. Sama saja mustahil.
Ya, karena ujungnya la'allakum tashkurun, pembuktian bahwa Ramadan yang kita jalaninya ini kita penuh dengan keimanan wahtisaban, maka interaksi dengan Qur'annya itu meningkat. Makanya bicara tentang syukur di bulan Ramadan kaitannya dengan Al-Qur'an. Unzila fihil Qur'an. Itulah mengapa tadi para sahabat bahkan para ulama mampu mengatakan lebih banyak dengan Al-Qur'an di bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini yaumul ma'al Qur'an, sehari bersama dengan Qur'an. Ini bicara berarti tentang daurah Qur'aniyah. Daurah Qur'aniyah. Maka ketika daurah Qur'aniyah sebagai seorang kader dakwah, ya, pejuang, apalagi punya kita target 2024 itu harus menang, kesempatannya besar. Kesempatannya besar, tapi yang perlu kita ingat adalah kemenangan itu tidak akan pernah kita bisa dapatkan kecuali kita semakin meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah. Karena Allah yang menggerakkan hati hamba-hambanya. Jangan kita bersandar kepada kesalihan kita, jangan kita bersandar kepada kemampuan kita. Karena sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kalau Allah belum gerakan, gak akan Allah bisa menangkan kita. Allah akan bisa berikan kemenangan ketika kita meningkatkan nilai takwanya. Karena ketika kita meningkatkan nilai takwanya, Allah jadikan diri kita bercahaya. Yang cahaya itu mampu bisa mencahayai orang lain, sehingga orang dekat dengan kita itu merasa nyaman. Ya, merasa nyaman. Allah katakan di dalam surat Ibrahim misalnya, bicara tentang tauhid, Allah katakan tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Sifat orang yang tauhidnya benar, setiap waktunya kata Allah dia berbuah walaupun tidak mengenal, setiap di waktu semi tidak mengenal musim, itu semuanya berbuah. Orang yang tauhidnya benar, ya, orang yang tauhidnya benar. Nah, orang yang beriman maka dia tidak akan pernah meninggalkan dalam kehidupannya kecuali bermanfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Dan itu kader dakwah harus bisa melakukan hal yang demikian kalau kemenangan pengen kita raih. Tingkatkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan nilai takwa itu harus dimulai dari diri kita. Takwa penting karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang meningkatkan nilai takwanya, Allah akan berikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, sebesar apapun masalah kita. Nah, kalau kita hari ini merasakan bangsa kita punya masalah yang besar, jalan yang pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan nilai takwa. Karena Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua solusinya akan Allah berikan. Bahkan bonusnya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Karena begitu pentingnya takwa, maka Allah sampai menjadikan pesan takwa itu menjadi salah satu rukun yang harus disampaikan oleh seorang khatib di hari Jumat. Tinggal makna takwa itu yang harus kita pahami sebagaimana para sahabat memahami kalimat takwa. Kita sering dengar kalimat takwa, bahkan tadi setiap Jumat harus disampaikan menjadi salah satu rukun. Cuma memang pemahaman masyarakat kita sudah benar belum memahami kalimat takwa itu. Apa kalimat takwa? Mari kita tengok bagaimana sahabat Rasulullah SAW memahami kalimat takwa ini. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat yang bernama Ubay. Ini Umar dijamin masuk surga, ya, salah satu daripada 4 khalifah
yang harus diikuti sunnahnya, kata Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW katakan, kalaulah ada nabi setelahku maka Umar yang paling layak menjadi nabi. Bahkan bahkan Allah banyak beberapa ayat menurutkan membenarkan argumentasi Umar dibandingkan argumentasinya Rasulullah. Lihat, Umar bertanya kepada sahabatnya, wahai Ubay, tahukah apakah yang dimaksud dengan kalimat takwa? Apakah arti daripada takwa itu? Umar bertanya. Pernah nggak dalam diri kita bertanya, apa sih makna takwa? Kenapa banyak kalimat takwa dalam Al-Quran disebutkan? Kenapa menjadi salah satu rukun di setiap hari Jumat disebutkan oleh khatib? Ya, coba hadirkan itu, karena ini kunci kemenangan, kunci keberhasilan, dan ini kunci kebahagiaan kita. Itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ya, kalau kita lihat rezim sebelumnya, kemaksiatannya lebih dahsyat dibandingkan hari ini. Kalau rezimnya mau bunuh orang, tinggal bikin, ya, perdanya, tulis, kemudian bacakan, dibunuh, legal, karena ada undang-undangnya, ada perdanya dibuatkan. Sedahsyat itu. Banyak juga tanah yang diambil oleh para menteri di zaman rezim sebelumnya, sebelum Umar bin Abdul Aziz. Harta kekayaan negara juga habis dikorupsi oleh mereka. Tapi Umar bin Abdul Aziz mampu menyelesaikan urusan bumi 2/3 dunia hanya dalam waktu kurun 2,5 tahun. Dengan apa? Dengan ketakwaan yang ditingkatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dua hal yang tidak boleh, ya, dia boleh ditinggalkan oleh kita. Satu, teman-teman yang mereka bergerak di struktural untuk mengawal kemenangan dakwah ini sampai kepada parlemen. Dua, kolaborasi dengan orang yang berdakwah di kultural. Ini yang menguatkan Erdogan, walaupun akhirnya dia pengen dikudeta, rakyat yang mau maju menyerahkan badannya berhadapan dengan senjata api. Kenapa? Karena dakwah kulturalnya tidak berhenti. Ini mohon Pak Ketua, dakwah kulturalnya itu harus berjalan. Pembinaan di masyarakatnya itu harus masif, karena di sanalah yang membuat kita kokoh dan menang. Dan itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, memanggil para ulama, diperintahkan oleh beliau untuk menyebar ke setiap negeri, membina masyarakatnya. 2,5 tahun, urusannya 2/3 dunia. Selesai. Istrinya 4, anaknya 18. Antum anaknya berapa? Istrinya atur ribut aja. Ya, 2/3 dunia urusannya selesai 2,5 tahun. Umar bin Abdul Aziz, ya, dengan takwa. Nah, Ramadan, makanya output yang Allah inginkan la'allakum tattaqun. Pembuktian dari la'allakum tattaqun tadi di ayat 185, interaksi kita dengan Qur'annya harus semakin meningkat. Nah, saya ingin jangan kesana-sana jadi panjang ya. Sampai banget dari hari Jumat. Tadi subuh juga. Masya Allah. Langsung ke sini dari Ciputat. Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang kader dakwah. Bicara tentang interaksi dengan Quran, agar kemenangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada diri kita dan keluarga kita. Saya belum lanjutin ya tentang Umar. Saya lanjutkan dulu ya. Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Umar apa itu kalimat makna takwa, maka Ubay balik bertanya, wahai Umar, pernahkah engkau melewati sebuah jalan yang dipenuhi dengan duri? Kata Umar, tentu saya pernah melewati jalan yang dipenuhi dengan duri.
Lalu Ubay berkata, apa yang kau lakukan ketika engkau berjalan di jalan yang dipenuhi dengan duri? Kata Umar, tentu saya berjalan dengan hati-hati. Lalu Ubay berkata, itulah arti takwa. Sebuah kehati-hatian. Kehati-hatian kalau kita sebagai seorang ayah, maka kita harus memiliki sebuah sikap kehati-hatian bagaimana mendidik anak kita. Jangan sampai anak kita direnggut jiwanya oleh orang-orang sekuler. Jangan sampai anak kita direnggut jiwanya oleh orang-orang liberal, bahkan direnggut jiwanya oleh orang-orang komunis. Karena begitu semangatnya beliau mendakwahkan kebatilan. Seorang ayah yang bertakwa, dia harus bisa menentukan siapa guru bagi anak-anaknya. Itulah yang dilakukan oleh ayah dari Umar bin Abdul Aziz. Walaupun Umar bin Abdul Aziz berada di Mesir, ayahnya berada di Madinah, tapi ayahnya sebelum berangkat tugas ke Madinah sudah memilihkan guru terbaik yang paling tahu tentang arti sebuah pendidikan dan paling tahu bagaimana menyiapkan generasi ke depannya. Karena perjuangan dakwah ini harus ada generasi penerusnya, harus ada yang meneruskan, bukan hanya berhenti pada diri kita. Karena itu para ayah harus tahu bagaimana mendidik anak-anaknya, siapa pendidiknya, lembaga pendidikannya seperti apa. Kalau ini tidak ada kehati-hatian, takwa dalam diri ayah, maka anak kita menjadi korban, sehingga kita tidak bisa menyelesaikan perkara yang di rumah. Bagaimana kita menyelesaikan perkara negara? Kalau kita sebagai seorang suami, maka kita harus memiliki sebuah sikap bagaimana menjalani bahtera rumah tangga yang kita jalani, agar jangan sampai bahtera rumah tangga ini mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada sinergi yang kuat antara suami dan istri, melahirkan generasi yang kuat akan keimanannya. Takwa bermakna hati-hati. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, maka kita harus berhati-hati menentukan kebijakan, menentukan keputusan, agar jangan sampai keputusan dan kebijakan kita mendatangkan kemudaratan bagi orang yang dipimpinnya. Jangan sampai minyak goreng langka. Gitu ya Bu ya. Jangan sampai minyak goreng langka. Tolong kehati-hatian. Karena itu perlu berhati-hati siapa kawan kita yang bersama kita untuk mengawal dakwah ini, siapa yang tidak. Perlu ada pembinaan sehingga nempel di dalam jiwa masyarakat kita ketika memilih untuk memberikan amanah kepemimpinan, bukan kepada siapa yang memberikan uang pada saat datangnya pemilu. Itu tidak akan pernah terwujud kecuali di barisan dakwah kulturalnya itu bergerak, memberikan sebuah penyadaran bahwa ini tentang masa depan bangsa dan negeri kita, ini tentang masa depan generasi kita. Karena itu dua hal, Pak Ketua, mohon betul ya, kolaborasi dengan dakwah kultural dan dakwah birokrasi strukturalnya harus berjalan seiringan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa melahirkan sebuah penjagaan lisan yang baik, ya, menjaga lisan yang baik di antara sesamanya. Kalau di antara orang kafir saja kita harus bersikap baik, apalagi terhadap saudara kita. Saya kemarin sedih, masuki bulan Ramadan ini kan jadi dua versi ya. Dari dua versi itu saya mengamati ada yang masyarakat yang luar biasa lisannya, yang berbeda, yang puasanya hari Sabtu dianggap ya pemberontak, khawarij, aduh sesat, luar biasa lisannya. Kalau menyambut awal Ramadan saja dengan seperti itu, bagaimana mengisi Ramadan?
gak akan takwa itu hadir dalam diri kita. Baik, takwa, hati-hati. Jadi jangan melirik ke kiri ke kanan, hati-hati. Nanti takutnya batal. Interaksi dengan Al-Quran, ya, yaumul ma'al Quran. Ada hal yang ingin saya sampaikan sebagai kita tadi generasi dakwah ini, yang harus kita lakukan agar Quran ini menjadi nikmat dalam kehidupan kita, agar Quran ini menyemai dalam diri kita, sehingga keluar dari Ramadan kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang Qurani, menjadi pribadi-pribadi yang Rabbani. Ya. Pertama yang harus kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan berkaitan dengan Quran, ya, harus tertancap kuat di dalam jiwa kita sebuah kalimat at-tasdiqu bil Quran, meyakini kebenaran Al-Quran seutuhnya, meyakini Quran adalah sumber kebahagiaan bagi kehidupan kita. Kalau hari ini sampai hari ini bahkan kita masih mengatakan bahwa Quran itu adalah pedoman dalam hidup kita, mari kita cross check sejauh mana kita menjadikan Quran sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mendidik anak kita sesuai dengan Quran? Sudahkah kita menjalani bahtera rumah tangga kita sesuai dengan Quran? Dua hal ini harus kita lakukan di rumah, pada anak-anak, di rumah, di masyarakat, sebelum nanti akhirnya kita bisa menerapkannya di daulah Islamiyah, di sebuah negara. Harus dimulai dari rumah. At-tasdiqu bil Quran, meyakini bahwa Quran itu benar. Tidak ada la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Allah bicara bahwa Quran tidak ada kebengkokan baik di awal maupun di akhirnya. Walaupun orang-orang liberal berusaha untuk merusak pemaknaan tentang Al-Quran, maka kita harus memiliki ilmunya untuk membantah tentang kedustaan yang dilakukan oleh mereka. Mereka begitu masif menanamkan keraguan kepada masyarakat bahwa Quran itu sesuatu yang bisa dan harus direvisi. Maka kita harus punya semangat yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka, agar bagaimana kita bisa menanamkan ke generasi kita bahwa Quran adalah sumber kebahagiaan buat kita. Sumber kemenangan kita ada di Al-Quran. Bahkan kalau mau kita cari solusi tentang banjir saja, Pak, banjir itu ada di Quran jawabannya. Mau gak kita tadi menjadikan Quran itu sebagai pedoman? Sejauh mana kita menjadikan Quran sebagai pedoman? Padahal Allah bicara banjir saja solusinya ada. Solusi banjir ada. Gak perlu pakai dana yang besar untuk nyewa alat. Ada jawabannya. Tapi gak di sini disebutkan. Ini cuma sebagai pemantik saja biar antum buka. Saya kerucut lagi. Allah bicara tentang banjir ada di surat Saba. Ya, tinggal cari lagi itu. Masa nggak mau nyari kasih terus. Ya. At-tasdiqu bil Quran. Jadikan Quran itu harus kita yakini seutuhnya. Harus seutuhnya kita yakini. Dari Jundub bin Abdullah, an Jundub bin Abdullah qala kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawiratun fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran. Kata Jundub bin Abdullah, dulu ketika kami masih muda, masih remaja, masih anak-anak, kami belajar iman sebelum belajar Quran. Tasdiqu bil Quran, mengimani Quran dulu. Ini Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah, sahabat Rasul, mengatakan kami belajar iman sebelum belajar Quran. Adapun kalian, kata beliau, kalian belajar Al-Quran terlebih dahulu. Kami belajar iman sebelum belajar Quran.
ketika kami belajar Al-Quran, maka keimanan kami semakin bertambah. Adapun kalian hari ini belajar Quran sebelum belajar iman, artinya kurikulum kita salah. Kalau kita tidak belajar iman terlebih dahulu, imannya dulu ditancapkan kuat pada generasi kita. Iman terhadap Al-Quran. Jundub bin Abdillah bicara seperti ini kepada generasi awal, generasi tabi'in, yang Rasulullah masih katakan ini generasi terbaik. 3 kurun generasi terbaik, generasi sahabat Rasul, generasi tabi'in, dan tabi'in. Tapi Jundub bin Abdillah mengatakan ente punya penurunan kualitas. Lalu bagaimana dengan kita? Karena itu kalau kita mau bangkit, kalau kita mau menang, mari kita ingat pesan yang disampaikan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, generasi akhir umat ini tidak akan pernah bisa menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang menjadikan generasi awalnya itu menjadi baik. Artinya kurikulum pertama yang harus kita tanamkan pada generasi kita, pada anak-anak kita adalah kurikulum keimanan. Kalau imannya sudah kuat, masalah dunia itu mudah. Pengembangan tentang masalah teknologi itu mudah. Imannya dulu bangun. Tolong ke anak-anak kita. Belajar iman itu jangan seperti kita dulu. Ya, belajar iman dihafalkan rukun iman yang 6. Ini bukan seperti ini Nabi mengajarkan tentang iman. Ya. Nanti kapan-kapan kita belajar bagaimana menanamkan iman kepada anak kita. Bukan begitu. Rukun iman ada 6, itu kita. Makanya hasilnya kayak kita. Ya, hasilnya kayak kita. Kalau hasilnya pengen kayak generasi para sahabat, para nabi, maka bukan begitu cara mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Apa bisa kita kembali ke generasi seperti awal? Bisa. Sudah pasti. Karena Rasulullah SAW menjamin 5 fase kehidupan manusia. Fase kenabian sudah lewat, fase khulafaur rasyidin sudah lewat, fase mulkan abdon, ya, para pemimpin yang diberikan gelar khalifah sudah lewat. Yang keempat fase mulkan jabariyah, para penguasa yang diktator sudah lewat belum? Saya nggak ngomong ya. Saya cuma nyampainya hadis ada 5 kata Rasulullah. Setelah fase yang 4 kata Rasulullah kembali lagi kepada fase yang ke-5, ala minhajin nubuwah. Tinggal di mana posisi kita? Apakah posisi kita bagian daripada orang-orang yang menyiapkan generasi itu? Karena bisa jadi memang kita tidak merasakan, tidak melihat ya, fase ala minhajin nubuwah itu kembali. Tapi paling tidak kita memiliki peran untuk menyiapkan generasi itu. Salahuddin Al-Ayyubi menyiapkan Muhammad Al-Fatih 50 tahun sebelumnya. Rasulullah ketika bersabda tentang Muhammad Al-Fatih 800 tahun lebih baru terwujud. Butuh sabar, tapi bukan diam. Harus dimulai dari keluarga kita, karena mereka nanti akan meneruskan estafet perjuangan kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di bumi. Iman, belajar iman, tasdiqu bil Quran, meyakini kebenaran Al-Quran. Ya. Karena begitu Rasulullah mengajarkan sahabatnya mengimani dulu sebelum belajar Quran, sebelum mentadaburinya. Ya. Kemudian kedua yang harus kita lakukan sebagai seorang kader dakwah agar kemenangan bisa Allah turunkan, karena memang itu harus dimulai dari diri kita. Yang harus kita lakukan yang kedua adalah at-tilawatus shahihah. Baca Qur'annya itu harus benar. Ya, baca Qur'annya benar, pemahamannya benar, menyampaikannya benar. 3 hal. Tadi sudah disampaikan oleh MC tentang hadis Rasulullah SAW. Yatlunahu. Ada kalimat yatlu, berasal dari kata tilawah, kita suka dengar ya.
tilawah. Kenapa ketika bicara tentang Quran Allah tidak bicara dengan kalimat iqra, qira'ah? Dalam surah Al-Baqarah misalnya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Mereka yang diberikan karunia Al-Qur'an, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang tilawahnya haqqan. Haqqan tilawati itu memiliki dua makna. Yang satu adalah benar menyampaikannya, tidak menyembunyikan tentang kebenaran Quran. Makna haqqan tilawati yang kedua adalah benar bacaannya. Karena itu harus ditingkatkan. Pak Ketua mohon setelah ini bikin rumah Quran di Tajur Haram, biar kualitas tilawah kita, interaksi kita dengan Quran itu bertambah. Ya, harus bertambah tilawahnya dengan Qurannya. Dua, satu tentang kebenaran disampaikan, yang kedua adalah tentang bacaan kualitasnya harus benar. Ya, kualitas bacanya harus benar. Karena ini berkaitan dengan akhirat kita nanti. Yang pertama kali dihisab, ditanya di akhirat kita tentang apa? Salat. Salat itu berkaitan dengan Quran nggak? Quran. Kalau baca Qurannya a'udzubillah, jangan baca Quran itu kita kemudian ta'assub kepada kesukuan. Yang Sunda bacanya a'udzubillah, Pak Ijazah. Yang Jawa nggak mau kalah. Birabbil alamin. Ngalamin. Nggak mau kalah. Yang Sumatera Bismillahirrahmanirrahim. Akad tilawatinya mana? Yang kedua yang harus kita tingkatkan, kalau dakwah ini pengen benar dirasakan ya oleh masyarakat, kita harus meningkatkan mutu tilawah sahihah kita. Harus benar bacaannya. Nggak boleh ketika baca Quran itu ya ta'assub kepada kesukuan. Nggak boleh. Ya, harus ditingkatkan. Baik, kemudian yang ke berapa ya? Ketiga, yang harus kita lakukan, sebagai seorang Muslim terhadap Al-Quran, berinteraksi dengan Quran, ta'ammul ma'al Quran, yaitu hifdzil Quran, hafal Al-Quran, hafalin Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara tentang Quran, kata Rasulullah SAW, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada seorang sahabat Al-Quran, iqra wartaq warattil kama turattil Quran kama turattil fid dunya fa inna manzilataka ila akhir ayat. Bacalah dan naiklah, karena tempat kalian di surga nanti tergantung dengan akhir ayat yang kalian baca. Sekarang pertanyaannya adalah, surga itu ada berapa tingkatan? Ada berapa? 4, 8. Nah, ada 8 pintu. Berarti kalau kita mau dapat surga yang paling rendah, kita harus hafal berapa tuh? Kan surga ada 8. Kita pengen surga yang rendah deh. Berarti kita harus hafal berapa juz? 8 dibagi 30 juz. Berarti kita harus hafal berapa? 3,5. Nawar lu. Min 4 di 3,5. Karas makan deh sama ibu. 7,5. Ya, harus minimal segitu kita hafal. Kalau mau surga yang paling rendah, setuju? Mau ditingkatkan semangatnya nanti pada Ramadan? Harus ditingkatkan itu. Ya, kalau antum hafal sejus berarti emperan. Emperan. Nanti surga yang bawah minimal 4,5 juz. Harus hafal. Ya.
Dari yang belakang aja 30, 29, 28, 27 yang pendek-pendek gitu. Ya, yang pendek-pendek saja. Ya, ditingkatkan kualitas hafalan kita karena di situ kata Rasulullah SAW, "Iqra wartaq", bacalah dan naiklah. Di surga nanti di akhirat sudah nggak ada lagi Al-Quran, yang tinggal hanyalah hafalan kita. Nah, kalau hafalan kita nggak sampai titik surga yang paling bawah, terus mau masuk yang mana surganya? Mau masuk surga yang mana tuh? Ya. Karena itu lembaga-lembaga Quran harus kita tingkatkan, ya, supaya generasi kita, anak-anak kita nanti semangat dengan Qurannya. Tentu itu dimulai dari kita. Ya, tentu dimulai dari kita. Ya, hafalkan Al-Quran. Hal yang berikutnya yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim terhadap Quran agar bahagia keluarga kita dengan Al-Quran, yaitu tadabbur, mentadabburi Al-Quran. Apa yang Allah inginkan dari kita, kita bisa lihat Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kitabun anzalna ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah sebuah kitab, sebuah Al-Quran yang kami turunkan kepada kalian yang penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadabburinya. Liyadabbaru ayatihi, agar kalian mentadabburinya. Karena itu di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah engkau tidak mau mentadabburi Al-Quran, atau jangan-jangan hati kalian itu terkunci? Itu artinya adalah ketika kita tidak mau mentadabburi Al-Quran, maka akan sangat mustahil hati kita itu menerima cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan sangat mustahil kita akan terbimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak mau tadabbur Quran. Tadabbur, dibuka, digali apa maknanya. Karena Quran ini mukjizat dan bisa diambil semuanya dari setiap sisi. Bahkan kalau kita baca Quran, kita tadabburi maknanya itu, walaupun dengan ayat yang sama, kisah yang sama, akan selalu menghadirkan inspirasi baru dari Al-Quran. Dan setiap masalah kita selesai kalau kita mau tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Ngajinya harus kita tadabburi. Apa Allah inginnya? Kenapa tadi saya katakan la'allakum, kenapa di ujungnya la'allahum, bukan la'allakum. Kuncinya ketika kita mau tadabbur, kita akan ketemu tuh. Kenapa kalimat la'allahum? Jangan-jangan kita tidak termasuk bagian dari orang yang la'allahum yarsudun, tidak mendapatkan bimbingan Allah. Tadabbur Quran yang harus kita lakukan. Karena itu Imam Hasan al-Basri, beliau pernah mengatakan, demi Allah, kata beliau, tadabbur Al-Quran itu bukanlah dengan kita menghafal huruf-hurufnya, tetapi kemudian kita mengabaikan bacaan-bacaannya, hukum-hukumnya, sehingga kata beliau, ada yang mengatakan, aku ini sudah hatam sekian kali, aku sudah hatam sekian kali. Namun kata beliau, orang tersebut tidak tampak akhlak yang Qur'ani dalam kehidupannya, ya. Tidak tampak akhlak yang Qur'ani dalam kehidupannya. Dia bangga dengan hatamnya, tapi dia mengabaikan bacaan yang benarnya. Dia mengabaikan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Enggak begitu cara mentadabburi Quran. Mentadabburi Quran, kita menggali maknanya, mengambil inspirasi dari setiap pesan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita bawa dalam kehidupan kita. Karenanya Sayyid Qutb ketika menuliskan tafsirnya memberikan pesan kepada kita, kalau kita baca Al-Quran, rasakan seakan-akan
Allah sedang berinteraksi dengan kita, seakan-akan Allah langsung mengajak bicara dengan kita. Jadi baca Quran bukan untuk menunjukkan tentang kesalahan orang lain, tentang kekeliruan amal orang lain, tapi itu untuk introspeksi diri kita agar kita semakin berkualitas diri kita ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong ditingkatkan kualitas tadabburnya. Setelah kita mentadaburi Quran, langkah berikutnya yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin terhadap Al-Quran agar keluarganya bahagia dengan Quran, yaitu at-tatbiq, mengamalkan Al-Quran ini. Ini sudah yang keberapa nih Bu? Ibu-ibu yang kata kelima ya, tatbiq, mengamalkan Al-Quran. Ya, kita harus mengamalkan Quran. Coba kita bisa cek di surat An-Nisa ayat ke-61. Ayat 61, apa yang Allah katakan tentang hal ini? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, yuk marilah kita tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, niscaya kau akan lihat orang-orang munafik berusaha menghalangi kalian dari jalan Allah, berusaha menghalangi kalian agar tidak bisa menerapkan Quran dalam kehidupan kalian. Ciri orang-orang munafik, ciri orang munafik, dia tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Ini nanti nyambung dengan ayat sebelumnya, satu ayat sebelumnya dan satu ayat setelahnya. Ayat ini, asbabun nuzul ayat ini adalah bicara tentang karena adanya seorang laki-laki dari kaum Ansar dan seorang laki-laki dari orang Yahudi yang mereka berselisih, bersengketa tentang satu permasalahan. Maka orang Yahudi kemudian berkata, di antara diriku dengan dirimu ada Muhammad. Maksudnya Muhammad agar dijadikan hakim, agar dijadikan ya sebagai penengah untuk menyelesaikan permasalahan si Yahudi dengan laki Ansar. Tapi orang laki-laki Ansar ini mengatakan antara diriku dengan dirimu ada Ubay bin Ka'ab, ya, seorang tokoh munafik. Disitulah kemudian Allah menurunkan ayat ini menegur bahwa tidak pantas bagi seorang yang beriman kalau Allah sudah tetapkan satu hukum, satu permasalahan, ada pilihan yang lain. Allah inginkan kepada orang yang beriman, jadikan Quran itu sebagai petunjuk menyelesaikan semua permasalahan. Orang Yahudi sudah bilang antara diriku dengan dirimu ada Muhammad. Kenapa tiba-tiba orang beriman, ya, dari kaum Ansar mengatakan antara diriku dengan dirimu ada Ka'ab, yang sudah dikenal sebagai seorang munafik. Tidak, orang yang beriman tidak melakukan hal yang demikian. Quran dan Sunnah itu harus menjadi penengah penyelesaian atas setiap permasalahan yang dihadapinya. Ayat ini juga memberikan sebuah pelajaran kepada kita dari asbabun nuzulnya, bahwa betapa besar keinginan orang-orang munafik itu menjauhkan kita dari Quran. Karena itu Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai syahrul Quran harus meningkatkan diri kita interaksinya dengan Quran. Harus meningkat interaksinya dengan Quran. Allah juga berbicara di dalam contoh dalam surat 59 ya, untuk menyambung ayat yang tadi. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah SAW dan ulil amri di antara kalian. Jika kalian berlainan pendapat, berbeda pendapat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka kembalikanlah dia kepada Al-Qur'an, kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tolong, semua masalah berarti jawabannya ada di Quran. Bahkan tadi saya bilang masalah banjir aja sebenarnya ada di Quran. Kalau kita mau
menggalinya. Dan kalau kita tidak mau atau kita enggan mengamalkan isi Al-Quran ketika kita sudah tahu, maka Allah menyebut kita seperti himar, keledai. Keledai itu binatang yang paling bodoh, dikenal di kalangan orang Arab binatang yang paling bodoh, karena dia sering jatuh ke lubang yang sama sekalipun dia sudah tahu. Dalam hal ini Allah bicara dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul ladzina humilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah la biayatillahi la yahdil qaumal dzalimin." Kata Allah apa? Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, itu seperti seekor keledai. Maksudnya apa? Dia tahu ilmunya, tapi dia enggan untuk mengamalkannya. Dan sifat seperti ini hanya ada pada sifat orang-orang Yahudi. Yahudi itu orang yang sangat kuat keilmuannya. Karena Allah juga mengatakan wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah berikan karunia kepada orang Yahudi, yaitu memiliki keutamaan di antara orang-orang yang lain. Kecerdasan orang Yahudi luar biasa. Karena itu jumlah Yahudi yang hanya 5 juta satu dunia hari ini bisa mengatur dunia. 5 juta orang bisa mengatur dunia. Dan kita muslimnya saja di Indonesia sudah berapa? 200 lebih, 200 juta lebih. Tapi Allah punya jawabannya juga dalam ayat ini. Kenapa ketika Allah menyebut sifat orang-orang Yahudi itu la yafqahun, kenapa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat ulul albab bisa dikalahkan oleh orang-orang Yahudi? Simpelnya adalah kita belum menjadikan Quran sebagai pedoman hidup seutuhnya. Belum seutuhnya. Karenanya ngantuk kalau ngaji tafsir. Ya, kalau ngaji yang serius ngantuknya minta ampun. Gitu. Kalau ngaji yang datangin hal yang lucu baru semangat. Itu kualitasnya. Dan itu nggak boleh terjadi pada anak-anak kita. Setuju kan? Anak-anak kita nggak boleh kayak kita. Harus lebih baik dari kita. Harus lebih baik dari kita. 6. Yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin terhadap Quran agar kebahagiaan itu bisa kita rasakan dalam bahtera rumah tangga kita, kita harus punya sikap tabligh, menyampaikan isi Quran seutuhnya. Jangan pernah takut dan jangan pernah hiraukan orang-orang yang membuli kita, orang yang menghina kita, orang yang mencibir kita hanya karena lantaran kita menyampaikan tentang kebenaran Quran. Jangan pernah kita hiraukan yang demikian, lewati saja. Ini biasanya kayak begini terjadi kalau kita misalnya masih baru hijrah, baru ngaji, ya. Nanti ada di kalimat dari orang yang menginginkan kita kembali kepada kekufuran. Masya Allah, sekarang udah jadi ustazah, udah jadi ustaz, mantap. Itu kalimat tujuannya agar menggiring kita kembali lagi kepada kekufuran, kebatilan. Kalau kemudian kita dengan hal yang seperti itu baper, maka kita akan terhipnotis dengan kata-kata mereka. Ya. Tabligh, sampaikan kebenaran Al-Quran. Karena Allah berkata, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, baligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikanlah apa yang diturunkan kepada manusia dari Tuhan. Sampaikan, sekalipun itu pahit tentang diri kita. Dan itu Rasulullah lakukan. Rasul tidak sembunyikan sedikit pun, bahkan satu huruf pun tentang ayat Allah ini tidak disembunyikan.
walaupun ayat itu turun mengenai teguran dirinya. Surat Abasa contohnya, bukankah itu ayat yang Allah turunkan tentang teguran Allah terhadap Rasul? Rasul tidak menyembunyikan tentang kebenaran itu. Nggak takut dibully, karena ini kebenaran dari Allah yang harus memang disampaikan. Pelajaran buat kita, ya umat setelahnya, ya agar melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ujung dari ayat ini, ketika kita tidak mau menyampaikan tentang kebenaran Quran yang sudah kita ketahui, maka kita disejajarkan dengan orang kafir. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ngeri. Aku beriman, keimanan kita tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Terakhir, sebagai penutup, ya, agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan nilai-nilai Quran dan tersemai setelah Ramadan ini, jiwa-jiwa Qurani dalam diri kita. Yang harus kita lakukan yang terakhir sebagai seorang mukmin terhadap Quran adalah mudafi'ul Quran, siap untuk menjadi garda terdepan memperjuangkan Al-Quran. Perbanyak makanya, ya, pengajian-pengajian di rumah kita. Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi seorang nabi dan rasul, Rasulullah SAW biasa pergi ke gua Hiro. Tahu kenapa Rasulullah SAW itu pergi ke gua Hiro? Tahu nggak? Kenapa Rasulullah pergi ke gua Hiro? Kenapa? Kenapa? Coba ada yang bisa memberikan jawaban. Kenapa Rasul sampai pergi ke Gua Hiro dan tidak dengan waktu yang sedikit? Sekali pergi bisa sebulan. Kenapa Rasulullah SAW melakukan hal itu? Kenapa? Karena kesedihan. Kalau sedih, setelin aja tuh dangdut. Selesai itu ya. Tahu kenapa Rasulullah SAW pergi ke Gua Hiro? Karena ada kegelisahan dalam diri Rasul tentang umat yang dia lihat. Betapa bobroknya dan dia jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Ya, karena itu kalau kita hari ini tidak gelisah tentang generasi anak-anak kita, maka kita pantas gak disebut umat Nabi Muhammad. Rasul gelisah, dia tidak ingin generasinya itu menjadi orang-orang yang tidak menyembah Allah. Karena itu harus ada hadir dalam diri kita sebuah kegelisahan yang besar tentang generasi kita hari ini, agar generasi kita tidak terbawa oleh generasi zaman yang merusak. Gelisah nggak sih Bu dengan kondisi kita hari ini? Gelisah. Kalau gelisah, coba kemudian merenung, nggak mungkin lah Ibu ke Gua Hiro. Paling nggak ke pojok ke masjid, ya. Nanti disangka tembok ratapan juga lagi. Ya. Renungkan, kemudian ambil langkah apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita, generasi kita berikutnya harus menjadi generasi yang bertauhid, yang mampu mengemban amanah dakwah, meneruskan risalah para nabi dan rasul. Harus ada hal itu dalam diri kita. Semangat? Ya, sepakat? Harus sepakat. Kalau nggak sepakat berarti saya pertanyakan keimanannya. Ya.
saya pertanyakan tentang keimanannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala bicara dalam surah Al-Furqan ayat yang keempat, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala lil ladzina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa anahu qaumun akharun faqad ja'u dzulman wa zura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir itu berkata, sungguh Al-Quran ini adalah sebuah kebohongan yang diada-adakan. Ini kata orang kafir, kebohongan yang diada-adakan. Dan Muhammad itu dibantu oleh satu kaum yang lainnya, maka sesungguhnya mereka telah membuat suatu kezaliman dan kedustaan yang sangat besar. Kedustaan yang sangat besar. Karena itu sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita punya kewajiban untuk berada di garda terdepan menyebarkan nilai-nilai kebenaran Al-Quran dan memberikan sebuah argumentasi yang kuat bahwa Quran itu seperti yang Allah katakan, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi, tidak ada kebekokan di dalamnya. Karena salah satu sifat Quran adalah hudal lil nas, petunjuk bagi manusia. Dan itu diakui oleh para ilmuwan-ilmuwan yang mereka bukan orang muslim tentang kebenaran isi Al-Quran. Tentang kebenaran isi Al-Quran. Contoh katakan saja, siapa ya, seorang ibu yang masuk Islam, saya lupa namanya. Bapaknya itu salah satu tokoh donatur terbesar ya, kristenisasi, dan dia adalah orang yang diutus sebenarnya untuk mempelajari Islam agar menghancurkan Islam dari dalam. Qadarullah, kata beliau, saya mempelajari Al-Quran itu kok dari belakang. Yang uniknya lagi, Allah tunjukkan ketika dari belakang bukan dari surat yang paling terakhir, tapi dari surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa, Allah itu Ahad. Ini salah satu ibrohnya kalau kita mentadabburi Quran, am ala qulubin aqfaluha, itu terbuka. Dia terbuka dengan mentadabburi Quran. Tuhan itu ternyata satu ya. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah tempat bergantung segalanya. Disitulah dia merenung. Kalau Tuhan itu tiga, dia berbeda pendapat. Tuhan yang mana yang harus kita ikuti? Tuhan yang mana? Seorang kafir saja mentadabburi Quran, cahaya Allah hadir ke dalam hatinya sehingga Allah membimbing mereka menuju hidayah Allah. Apalagi kita yang sudah diberikan bekal punya keimanan. Bahkan Allah juga mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Kata Allah, sungguh aku telah menciptakan hambaku semuanya dalam keadaan hanif. Basic awalnya kita orang yang hanif, orang yang lurus, orang yang baik. Fa'atathumus syayatin, kemudian setan mendatangi mereka, fajalathum an dinihim, kemudian setan menyimpangkan mereka dari agamanya. Bekalnya sudah ada, tinggal kita mau ikuti Allah atau tidak. Ikuti Allah berarti kita harus mentadabburi Quran, ikuti setan maka kita menjauhi Quran. Sehingga fitrah kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana Allah katakan, yang makhluk yang hanif itu bisa terjaga selama kita mampu atau dan mau menjaga, mentadabburi nilai-nilai Quran yang ada di dalamnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita bahwa ketika kita keluar dari Ramadan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai seorang mukmin supaya kebahagiaan Quran itu bisa dirasakan di dalam bahtera rumah tangga kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC-nya, Pak Tafadhol Mashkurun. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Lukman Hakim yang telah memberikan banyak pencerahan kepada
semua. Harapannya para peserta yang hadir pada kesempatan kegiatan kita hari ini ingin menggali lebih dalam. Maka diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Nanti silakan ditanyakan apa yang kurang jelas, apa yang ingin diperdalam. Dan kalau nggak ada yang ditanya, gantian kita tanya berarti. Oh iya kan? Nggak ada yang mau nanya, berarti kita tanya nanti. Ah iya. 1, 2, 3. Baik. Sebelumnya saya termotivasi dari yang disampaikan Ustaz terkait dengan bagaimana kita menyebarkan Al-Quran, dan kondisi saat ini memang banyak sekali bermunculan atau menjamur rumah-rumah Quran, rumah-rumah Quran yang itu rumah Quran juga ya mungkin secara sederhana masuk sebagai lembaga tahfiz atau pesantren yang mungkin manajemennya jauh lebih baik gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kiat-kiat kita untuk seandainya kita mau mendirikan atau menjadikan rumah kita itu rumah Quran yang di sana nanti kita bisa mengajarkan Al-Quran ke mungkin tetangga kita atau saudara kita yang lain seperti itu. Apa saja kiat-kiatnya, dan mungkin pasti ada banyak kendala-kendalanya yang bagaimana kita bisa mengantisipasi kendala tersebut. Terima kasih. Misalnya satu hari gitu, tapi kadang dia nggak sampai. Tapi kita merasa ya sudah, ini kita sudah merasa sudah berinteraksi dengan Quran, dengan kita membaca. Tapi kalau mendengar pemaparan itu ternyata subhanallah, ternyata belum menghasilkan yang sesuai dengan tujuan Al-Quran itu sendiri diturunkan. Tapi kok kenapa ini bisa dalam hal kita udah merasa cukup gitu. Jadi kenapa bisa begitu? Apakah iman yang kita kepada Quran ini belum betul-betul beriman, atau karena pemahaman kitanya yang belum sesuai? Itu yang pertama. Nah, kemudian saya punya kebiasaan itu baca Quran plus terjemahan. Jadi kalau baca Quran, meskipun kita dapat 1 juz, kalau nggak baca terjemahnya, rasanya ada yang kurang ini gitu. Maka saya ada Quran terjemahan yang versi Jepang gitu. Ada yang dari Madinah, ada yang memang versi lokal. Nah, itu kan banyak perbedaan ya. Katanya ada makna-makna yang ditafsirkan salah, sementara kita yang mengikuti apa adanya gitu. Nah, cuman kenapa aneh terus baca terjemah itu? Kalau nggak baca justru malah bingung gitu. Tapi kalau kita baca terjemahnya, ada sedikit pemahaman gitu. Meskipun nggak banyak, tapi kita merasa tadi saya baca ini. Nah, bagaimana, apakah itu boleh tak gitu yang saya lakukan gitu? Nah, karena ada juga yang mengatakan kalau kita bukan ahlinya hati-hati gitu, nanti kita malah sesat gitu. Bahkan saya pernah ada guru yang melarang untuk baca terjemah itu, bahkan dia melarang sekali karena memang apalagi saya yang nggak ngerti bahasa Arab kata dia gitu, dan dia yang udah ngerti bahasa Arab aja dia nggak berani gitu. Nah, cuma saya berpikiran saya nggak mau terjemahkan, saya mau baca yang hasil terjemah aja, saya berpikir gitu. Jadi saya dalam hal itu hanya mengikuti sesuai terjemah yang ada. Nah, mungkin itu saja 2 pertanyaan. Kira-kira apakah sikap-sikap seperti itu diperbolehkan, dan salah nggak kalau kita udah merasa aman dalam artian ya udah ini kemampuan kita ya sebatas itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering main HP daripada Al-Quran, apalagi misalkan keluarga ya nggak semua mendukung Al-Quran gitu. Tolong solusinya yang terbaik. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan tentang tingkatan surga tergantung ayat terakhir yang dibaca. Berarti apakah itu berarti tingkatan surga itu banyak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari yang bawah. Tingkatan surga itu banyak. Saya mau mulai dari pertanyaan. Ini masjid ini ada berapa tingkat? 2. Bukankah banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa anak tangga? Hah? Anak tangganya ada banyak nggak? Nggak dihitung. Itu analoginya. Bisa dipahami kenapa disebutnya ada 8? Karena Rasulullah juga menyebutkan surga itu ada 8. Anak tangganya itu banyak, tapi kita menyebutnya 2 tingkat. Ya, padahal ada anak tangganya banyak. Walaupun memang di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi Rasulullah SAW juga mengatakan khusus untuk para ahli Quran ini pintu surganya beda. Bukan seperti tidak termasuk dari yang 8 tadi. Ya, tidak termasuk dari 8 yang tadi. Ketika Rasulullah SAW ingin mengatakan bahwa tingkatan para ahli Quran itu, ya, pada akhir ayat yang engkau baca, Rasulullah SAW menginginkan umatnya itu senantiasa berinteraksi dengan Quran, meningkatkan mutu interaksi dengan Quran. Itu yang Rasulullah SAW katakan. Dan disitulah menunjukkan sebuah kualitas kita tentang keimanan kita terhadap Al-Quran. Karena itu, ya, Quran memang pintunya tersendiri, tidak masuk ke dalam tingkatan yang 8 tadi supaya termotivasi ngafal saja. Biar pada ngafal, jangan sibuk dengan urusan gosip. Ya, nanti bisa dilihat riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah katakan bahwa untuk ahli Quran pintu surganya tersendiri. Kalau yang 8 itu untuk orang yang bagus saum, ya, bagus sedekah. Yang 8 itu di luar dari pintu yang orang yang menjadi ahli Quran. Kurang lebih itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Insyaallah ya. Kemudian yang kedua, saya coba ingin gimana cara mendidik anak mencintai Al-Quran di tengah lingkungan yang tidak kondusif, tidak sesuai yang kita harapkan. Rasulullah SAW juga ketika pertama diutus dengan para sahabatnya, apakah mereka berada di lingkungan yang kondusif? Tidak. Karena itu tadi Jundub bin Abdillah mengatakan kepada kita, yang pertama harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah perkara tentang iman kita, ya, tentang iman, mengimani Quran. Kalau keimanan itu sudah tertancap kuat, dalam kondisi apapun, sekalipun harus itu ancamannya adalah nyawa, sebagaimana Bilal bin Rabah misalnya contohnya, dia kan untuk memiliki dirinya sendiri saja tidak bisa. Hukum yang berlaku tidak boleh sebagai seorang budak memiliki dirinya, tapi karena imannya sudah kokoh tertancap kuat, maka dia lebih rela, ya, lebih rela mengorbankan jiwanya dibandingkan dengan keimanannya. Keimanan dulu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan itu harus dimulai dari diri kita selaku orang tuanya. Kalau kita baca tentang surat Al-Kahfi yang bicara tentang seorang anak, kalau kita suka dengar ceritanya tentang Nabi Khidir yang menemukan harta di bawah tanah milik anak yatim itu, silakan dibaca di tafsirnya. Itu penyebabnya adalah karena kedua orang tuanya wa kana abuhuma sholihan. Kedua orang tuanya itu orang tua yang soleh. Ketika kedua orang tuanya orang tua yang soleh, Allah menjaga harta anaknya. Itu bayangkan, harta anaknya saja dijaga sampai 7 turunan, dijaga sampai keturunan yang ke-7. Seperti itu. Harus dimulai dari diri kita sebagai seorang ayah dan seorang ibu, karena anak adalah peniru yang paling ulung. Karena itu kita harus memberikan sebuah keteladanan.
Allah bicara dalam Quran, wa qala rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kegelisahan Rasul tentang umatnya yang menjadikan Quran yang sesuatu yang ditinggalkan. Kata Imam Ibnu Qayyim adalah kalau orang yang sudah membaca Quran tapi belum mau memahami makna-maknanya, dia termasuk dalam kategori mahjura, yang meninggalkan Quran. Kalau tidak mau tadaburi Al-Quran, kalau dia sudah mentadaburi Al-Quran kemudian dia tidak mau mempelajari, tidak mau memperjuangkannya, maka itu juga termasuk kategori mahjura. Kalau dia sudah mengamalkannya tapi dia tidak mau memperjuangkannya, artinya kesolehannya tidak menjadi kesolehan sosial, hanya kesolehan pribadi, maka kata Ibnu Qayyim dia juga termasuk orang yang mahjur, meninggalkan Al-Quran. Karenanya ketika ada satu riwayat Allah mengazab satu kaum, kemudian orang berkata, ya Allah, di situ ada satu hambamu yang soleh. Tapi kata Allah apa? Mulai dari dirinya. Kenapa? Karena kesolehan pribadinya tidak menjadikan kesolehan sosial. Artinya apa? Semangat dakwah juga harus dikencangkan. Dimulai dari siapa? Untuk bisa anak-anak kita mencintai Quran harus dimulai dari diri kita, orang tuanya. Tolong jauhi gadget, jauhi. Rasul SAW mengatakan kepada kita bahwa nanti di akhir zaman fitnah akan masuk ke rumah-rumah kalian. Fitnah masuk ke rumah kalian. Bukankah ini sumber fitnah? Salah satunya ini sumber fitnah. Kalau orang tua kemudian memberikan ini kepada anaknya, berarti orang tuanya harus siap anaknya menjadi anak yang rusak, harus siap kecewa, harus siap. Ya. Ingat nanti di akhirat kata para ulama yang ditanya oleh Allah pertama kali adalah tentang kewajiban seorang ayah dan ibu terhadap anaknya, bukan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Itu yang pertama kali. Karena itu ketika ada orang tua mengadukan kepada Umar tentang kedurhakaan anaknya, Umar memanggil orang tuanya. Kemudian anak itu bertanya, wahai Amirul Mukminin, kalau bicara tentang durhaka anak kepada orang tua kan banyak bahasan itu. Anak ini berkata, apakah anak itu memiliki hak dari orang tuanya? Iya. Apa saja? Kata beliau, diberikan nama yang baik, diberikan ibu yang baik, dan diajarkan Quran. Diajarkan Quran. Ya, diajarkan Quran. Itu harus dilakukan oleh orang tua. Kalau kita tengok lagi misalnya surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tafsirannya kata Ali bin Abi Thalib apa? 3 hal. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, ya, adibu auladakum salata khisalin. Ajarkan anak-anak kalian tentang 3 hal. Apa itu? Hubba nabiikum, mencintai nabinya. Wa hubba ali baitihi, mencintai keluarganya. Wa tilawatil Quran. Sekarang pertanyaannya, sejauh mana kita mengenal Rasulullah SAW? Sejauh mana kita mengenal baginda Nabi kita? Itu dulu. Kalau kita sudah mulai dari diri kita, itu akan tercermin kepada anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita di rumah tentang Quran. Berikan contoh. Kalau kita, ini ada satu kisah menarik di Jakarta terjadi. Ada seorang anak usianya 8 tahun, ngaji di sebuah tempat TPA begitu ya. Kemudian biasa guru mengajarkan doa-doa pendek. Satu ketika guru ini mengajarkan tentang doa kedua orang tua. Siapa yang hafal boleh pulang. Sampai dengan murid yang terakhir kemudian mengumandangkan doa Rabbi firli wali walidayya.
Anak itu kemudian terdiam. Ustadznya meneruskan, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak itu tidak menggubris dan dia mengulang lagi, rabbighfirli wa liwalidayya. Ustadznya meneruskan lagi karena dianggapnya belum hafal, belum lancar. Tapi anak itu tidak menggubris, diam lagi sampai dibacakan lagi, rabbighfirli wa liwalidayya. Ustadznya meneruskan lagi. Ketika ustadznya meneruskan, anak itu berkata, Ustadz, saya tidak mau menghafalkan doa ini. Nah, kenapa? Kata ustadznya. Kok kamu nggak mau menghafalkan doa ini? Kata anaknya itu, saya pengen Allah mengampuni kedua orang tua saya. Tapi saya tidak berharap Allah menyayangi saya, karena saya hari ini tidak merasakan kasih sayang orang tua saya. Orang tua saya di rumah sibuk dengan handphonenya, yang satu sibuk di depan laptopnya. Memang memang saya diberikan mainan, saya diberikan mainan, tapi bukan itu yang saya inginkan. Saya pengen main dengan orang tua saya. Orang tua, coba lihat, bahkan main dengan anak itu sebagai salah satu syarat menjadi seorang gubernur di zaman Umar. Ketika ada datang calon gubernur untuk diwawancarai, untuk diinterview, dia melihat Umar bermain dengan anak kecil. Ya Amirul Mukminin, itu main sama anak kecil. Saya punya anak gak pernah saya cium. Kata Umar bin Khattab, ini belum diwawancarai, nanti pulang. Gak jadi saya interview. Kalau saja engkau tidak sayang terhadap anakmu, bagaimana engkau bisa sayang terhadap rakyatmu? Ini yang seringkali dilupakan oleh orang tua. Dia tidak hadir di dalam jiwa anaknya, sehingga anaknya menjadi korban orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Carilah dia sosmed, dia di Facebook, dia curhat di sana, ditangkap oleh orang yang tidak bertanggung jawab, jadi korban. Berapa banyak anak-anak kita hamil di luar nikah hanya gara-gara bertemunya di sosial media. Sebabnya kita tidak hadir dalam jiwa anak kita. Berbicara dengan anak kita itu gengsi, padahal itu bagian daripada proses pendidikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada satu kisah lagi. Seorang anak, ayahnya biasa pulang jam 9 atau setengah 10 malam. Anaknya hari itu tumben tidak tidur. Kemudian ayahnya bertanya, "Nak, kenapa kamu belum tidur hari ini?" "Sudah malam, coba tidurlah. Besok mau main-main lagi." Kemudian anak itu berkata, "Ya, boleh tahu nggak ayah itu digaji berapa sih oleh kantor? Digaji berapa?" Ayahnya senyum, kemudian berkata, "Nak, ayah itu digaji untuk 10 jam itu 400.000. Berarti 1 jamnya 40.000. Anaknya kemudian bilang, "Ayah, boleh nggak aku minta uang 10.000? Kata ayahnya, "Buat apa? Ini udah malam. Kalau mau jajan besok ayah kasih. Tapi sekarang jangan, karena sudah malam. Ayo istirahat." Anaknya masih nggak mau. Sampai bagus tuh, ilmiah banget di dalamnya, ya. Ilmiah banget di dalamnya. Saya kalau ngisi tadabbur Quran di sana, biasa itu saya baca 4 buku tafsir, salah satunya adalah tafsir Depak. Dan tafsir Depak itu sangat ilmiah, bagus banget di dalamnya. Itu penting untuk dibaca. Jadi memang kalau kita tidak punya ilmunya, kemudian kita membaca terjemahannya saja tanpa ada pendamping ilmu tafsirnya, ini akan sangat dikhawatirkan yang keluar dari apa yang Allah inginkan. Nah, guidance-nya adalah kita membaca tafsir supaya pemahaman kita tidak keluar dari yang Allah inginkan. Bukan nggak boleh, itu udah cukup sangat membantu, bahkan harus diteruskan sampai hatam. Tadi Imam Hasan Al-Basri sudah mengatakan ya, mentadaburi Quran itu bukan hanya menghafal huruf-hurufnya, membaca huruf-hurufnya, tapi mengabaikan hukumnya, mengabaikan tadabbur dalam Quran. Nggak boleh, bukan seperti itu. Jadi terus dilanjutkan, jangan hiraukan orang yang tidak yang menyuruh untuk berhenti membaca terjemahnya, jangan pernah dihiraukan.
Karena semakin kita meninggalkan, maka kita akan semakin tidak paham apa yang Allah inginkan. Itu sudah langkah awal. Itu langkah awal. Tinggal ditingkatkan. Ya, tingkatkan. Selanjutnya kita lanjut. Apa nih? Kenapa kita masih belum bisa mendalami Al-Quran ya? Kurang lebih begitu ya Pak. Dua pertanyaan pertama tadi. Yang keduanya, kenapa masih belum bisa ada rasa Quran di dalam hati kita? Satu, ya, keimanan kita yang perlu kita upgrade tentang Quran, tentang Islam. Harus kita upgrade lagi. Kita rasakan betul kasih sayang Allah yang Allah hadirkan kepada kita di dalam Quran dan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kedua, perlunya teman-teman yang mengingatkan kita agar senantiasa kita interaksi dengan Quran. Ya, karena teman yang baik itu akan selalu mengingatkan kita, ya, agar tidak, kan kalimat dalam Qurannya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Apa maknanya wa tawassaw bis sabr? Yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat dan sabar dalam ketaatan. Perlu teman, partner, apalagi kalau di rumah, istri minta, ya, mohon maaf nih, pasangan kita minta, yang istri atau yang perempuan minta, agar kalau kita melakukan kesalahan ditegur. Kan gengsi biasanya di suami nih, para bapak ya, yang menegur yang istrinya, ya, ditegur sama istrinya marah. Egoisnya lebih tinggi dibandingkan dengan, ya, tawaduknya. Jadikan istri sebagai partner kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pasangan kita, baik suami ataupun istri. Ya, dengan begitu kita akan terus bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dengan Quran. Nah, ini sama dengan yang tadi. Nanti pelajarilah itu bahasa Arabnya kalau kita mau mendalami. Ya, berikutnya kita pelajari bahasa Arab gitu. Ya, kalau masih bisa kulitnya sudah biarkan saja, nggak apa-apa. Karena memang makna bahasa Arab itu kadang perlu dalam dimaknai. Memang ada beberapa keliru. Misalnya ayat yang biasa kita baca, kita hafal, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum, gitu. Sesungguhnya yang orang-orang yang beriman itu bersaudara. Di dalam Quran terjemah artinya apa setelah itu? Maka damaikanlah di antara keduanya. Ini kurang tepat. Memang itulah perlunya baca tafsir. Karena asal katanya adalah aslaha yuslihu, yaitu artinya berperan aktif melakukan perbaikan dan kebaikan. Kalau damaikan di antara keduanya, si A berantem sama si B, datang pihak ketiga untuk mendamaikan. Sudah damai belum hatinya? Belum tentu, karena bisa jadi karena nggak enak. Makanya kalimat Qur'annya fa'aslihu, yaitu berperan aktif diri kita untuk meningkatkan perbaikan dan kebaikan. Datang, walaupun kita bukan orang yang salah, kita datang duluan melakukan perbaikan. Ya, didalami makna-maknanya, nanti dilihat di kamusnya apa ini sih maksudnya. Kok kalimatnya seperti ini? Kayak tadi saya katakan, kenapa ini la'allahu, kenapa tidak la'alakum seperti ayat sebelumnya? Itu ada ilmunya tersendiri. Kurang lebih gitu ya. Sama sering mendengarkan kajian-kajian ya, kalau ingin mendalaminya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita bisa mendirikan rumah Quran? Gampang Pak, udah punya belum tanah bangunannya? Itu syarat yang kedua setelah semangat. Semangat sudah ada, tanah sama bangunannya belum ada. Ya udah, berarti yang kedua langkahnya harus mencari dananya, ya, dananya. Sudah ada dananya, sudah ada tanah bangunannya, maka kemudian bangun timnya. Timnya sudah ada, kemudian buat programnya. Ya. Yang pertama tadi apa? Munculkan dulu semangat, kegelisahan akan kondisi yang kita alami hari ini, kondisi masyarakat kita. Harus jadi
kesolehan kita harus menjadi kesolehan sosial. Ya. Itu sudah bekal, semangat itu sudah bekal, kegelisahan tentang kondisi umat itu sudah bekal. Karena dengan seperti itu antum akan menjadi orang besar. Gak ada orang-orang besar yang tidak pernah memikirkan tentang umat ini. Tidak ada. Selalu lahir dari mereka yang punya kegelisahan tentang umat. Kalau kita tentang diri kita saja belum selesai, mustahil jadi orang besar. Ya. Mungkin itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf itu kurang lebihnya karena nggak disediain aku wasal panitia. Ya Masya Allah, jazakallah khairan pada Ustaz Lukman Hakim atas jawaban, dan mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kembali untuk kita ya Bapak Ibu semua dalam rangka untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai satu pedoman untuk hidup kita, untuk membangun generasi-generasi Quran masa depan. Baik, terakhir kalau tadi Bapak Ibu nanya, saya mau nanya. Yang cepat angkat tangan, silakan jawab. Nanti yang benerin Ustaz Lukman, bukan saya. Saya cuma ngambil dari apa yang tadi beberapa kali beliau sampaikan di materinya, dan mudah-mudahan sih tadi ada yang ngomong untuk kemudian cari tahu tentang apa yang beliau sampaikan. Di ayat berapakah Allah Subhanahu wa taala isyaratkan tentang banjir yang tadi Ustadz Lukman sudah sampaikan ada di salah satu surah dalam Al-Quran? Baik, yang paling belakang tuh cepat banget. Kayaknya dari tadi langsung tuh habis ngomong terus dicari sama beliau. Kalau bapak-bapak mah angkat aja satu aja. Nyata juga kagak. Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipi. Jawabannya kalau nggak salah di surat An-Nisa ayat 1. Ayat ke-16. Walaupun kalau ceritanya kita baca mulainya dari ayat 15 ya Ustaz ya. Dari ayat 15 terus akhirnya Allah datangkan banjir di ayat ke-16, baru kemudian Allah gambarkan kesimpulannya di ayat ke-17. Kurang lebih begitu Ustaz ya. Iya. Saya takut salah. Ustaz yang insyaallah. Baik, Bapak Ibu semuanya, insyaallah di akhir kegiatan kita mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kuatkan hati-hati kita untuk terus dekat dengan Al-Quran, dan Allah jadikan anak-anak kita menjadi generasi-generasi penerus Al-Quran. Maka kita mohon kesediaan kepada Ustaz Lukman untuk bisa memimpin doa sebelum nanti ditutup pada Ustaz Lukman pada tempat Makin kering nih. Tadi subuh sampai setengah 7 di Ciputat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tundukkan hati kita dan kita berdoa kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا لا حجة علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا الكفار والمشركين ولا تسلط علينا المنافقين والفاسقين ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا غير المؤمنين الصالحين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا، تقبل سجودنا، تقبل ركوعنا، تقبل صلاتنا. اللهم ربنا تقبل تلاوتنا. اللهم ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Luqman Hakim atas doa yang tadi disampaikan terakhir sebagai penutup materi kita pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Semoga kita semakin dekat dengan Al-Quran dan kita jadikan Ramadan ini menjadi Syahrul Quran, yang artinya bagaimana kemudian keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang Qurani. Kita cek semangatnya. Kalau saya sebutkan sehari bersama Quran, jawabannya apa? Bahagia dengan Al-Quran. Ini bapak-bapak yang baru datang atau ibu-ibu juga, kalau saya bilang sehari bersama Al-Quran, jawabannya keluarga bahagia dengan Al-Quran. Kita cek semangatnya. Sehari bersama Al-Quran. Bekti. Baik, sebelum kita tutup ada door prize, Pak. Nah, alhamdulillah. Mau door prize-nya? Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah. Kita kasih hadiah nggak, Bu? Kasih. Yuk, kita berikan takbir. Ya, silakan, Bu. Ya, insya Allah jadi ajang Hafiz cilik juga ya. Ini taskif plus Hafiz cilik. Masuk 7 tahun. Coba jawabannya apa? Masya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Takbir. Ya, silakan hadiahnya Ustaz Iwan untuk bisa kasih hadiah. Amin.
Baik, Masya Allah, takbir.